Riwayat Tirmizi, maka apa yang terjadi? Rasulullah tidak punya makanan. Siapa yang bisa melayani ini tamu, kata Rasulullah. Maka keluarga Talha yang ambil. Padahal ditanya sama istrinya, ada buka puasa sebentar. Ada, hanya satu potong roti, kita berdua potong. Wahai suamiku, terpaksa ringkas cerita dibunuh lampu, nanti pura-pura mulutmu berkunyah. Seolah-olah makan, jadi tahu kita rasa kita juga sudah kenyang. Ini Pak, luar biasa. Pakaian yang kita pakai hanya sampai usah. Saya khawatirkan, dan satu pakaiannya Rasulullah dipakai setiap hari. Saya khawatirkan lain pakaian pesta, 10 pakaian pesta. Karena pesta ini banyak. Pesta untuk ulang tahun lain, pesta pengantin lain, pesta syukuran lain, pesta pergi sama pejabat lain. Macam ini masih pesta sudah 10 macam. Belum lagi pakaian-pakaian lain. Jadi saya khawatir satu Ramadan ini dibuka lemari pakaian, ada yang tidak pernah dipakai dalam 1 tahun. Siap-siap dipertanyakan nanti. Ini yang membuat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, membuat kita setengah mati sakaratul maut, terlalu banyak tanggungan-tanggungan di dunia ini yang tidak diselesaikan. Termasuk pakaian, harta yang belum dibagi, semuanya ini yang menyebabkan ini roh sakaratul maut akan tertahan nanti ketika kita nazar. Jadi kalau lebih pakaiannya memang dikira-kira 40 hari tidak bisa terpakai, dibagi-bagi saja. Tapi ingat, yang dibagi yang masih bisa kita pakai. Jangan yang tidak bisa kita pakai itu yang dikasih sama orang. Tidak demikian. Kalau Rasulullah setiap pakaiannya bertambah 4, kata Aisyah, maka apabila Rasulullah melihat ada sahabat yang membutuhkan, Rasul panggil, silahkan engkau pilih. Itu hebatnya Rasul. Belum lagi kalau ada yang sampaikan sama Rasul, saya suka sorbanmu ya Rasul. Ajaran luar biasa dari Nabi yang kita cintai. Bahkan kata Aisyah, saya sering menjahit baju-bajunya Nabi apabila ada yang mau ditambal. Kita tanya sama kita punya ibu-ibu. Kalau dulu kita punya orang-orang tua, masih sering indok-indok tak, masih sering itu jahit-jahit baju. Kalau sekarang mungkin sudah susah. Paling istri kita bilang, maaf tapi bukan di BTN sih. Sudah Pak, nanti kita ke mall, ada promo. Mana mungkin ibu-ibu kita mau sekarang kasih masuk jarum Pak? Tidak mungkin. Mata juga sudah rabun, terlalu banyak lihat HP. Dengan senet kalau susah. Baca Quran putus-putus. Kemudian yang terakhir, soalnya masih 10 menit lagi. Yang terakhir kata Nabi, ma'a'ata, apa kata? Ma'a'ata, apa yang kita keluarkan, fa'agtana, itulah yang menjadi saldo. Jadi dari 3 harta ini, 1 tidak jadi saldo, tidak tercatat di buku saldo rekening kita, tetapi fa'ata, apa yang kita keluarkan, itulah ternyata yang dicatat sebagai harta kita yang abadi nanti di akhirat. Saya tertarik tadi Ustaz Abdul. Ada tanah ternyata mau diwakafkan. Utamanya masalah polisi. Yang tadi sudah wakafkan 1 meter, itu tanahnya di surga ditambah menjadi 50 meter. Karena ini bulan Ramadan. Hamsunan ta'ib, 50 derajat kelipatan yang Allah kasih. Jadi bapak dan ibu, kalau nanti sesudah Ramadan orang habis Idul Fitri, baru bayar itu 1 meter, 2 juta rupiah. Baru bayar 1 meter, maka itu nilainya ketambahan tanah-tanahnya bapak nanti lahannya di surga hanya 10 meter saja ketambahannya. Karena dia berlaku man ja'a bil hasanatu falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat hanya dapat 10 kali, itu di luar bulan Ramadan. Maka kesempatan
Kalau 1 meter berarti sama dengan 50 meter. Artinya 1 kali sama dengan 5 kali di luar bulan Ramadan. 1 meter kita beli sekarang sama dengan 5 meter nanti kita beli di bulan suci Ramadan. Duitnya hanya 2 juta sama dengan 10 juta rupiah. Itu hebatnya bulan suci Ramadan ini. Dan itu tidak kontak, tidak ditawar-tawar, langsung dicatat di buku rekening. Beda dengan pembangunan. Beda dengan pembangunan. Ini masih tanah, harus kita berebutan. Beda dengan nanti tiangnya. Beda nanti dengan bangunannya, karena ada masanya ini akan hancur. Kalau tanah begini, kata semua jumhur ulama, kesempatan kita berlomba sebenarnya baku tintis-tintis karena ini tanah. Tanah tidak akan pernah hancur. Likuifaksi pun dia muncul lagi. Karena inilah disebut dengan investasi abadi. 30 tahun dipakai tanah, hancur bangunannya nanti, dibangun lagi. Yang pertama kali sudah wakafkan beli itu tanah, tetap yang bangunannya sudah hancur, otomatis selesai. Kesempatan masih banyak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, inilah kira-kira bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kita lebih